pada hari ini di masjid yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, khususnya sholat subuh kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sekarang kaping seberapa? 17 ya? 17 Januari 2021. Ini masih awal-awal tahun 2021 ya. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Bapak yang sekarang usia 50 jangan mengharap usia 17 tahun lagi. Mustahil. Jadi kecuali kalau dibalik 71. Jadi jangankan bilangan tahun, detik-detik saja tidak mungkin kembali. Jadi jangankan bilangan tahun, jangankan bilangan bulan, jangankan bilangan minggu atau pekan, dan jangankan bilangan hari, detik saja tidak akan kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, itu Allah menggunakan kata lan di situ. Lan itu mustahil, tidak akan pernah. Karenanya Al-Ghazali ketika ditanya perkara apa yang paling jauh, beliau menjawab yang paling jauh itu adalah masa lalu. Tidak akan pernah kembali. Yang berlalu biarlah berlalu. Tugas kita sekarang tinggal banyak istighfar, bisi seueur dosa. Mungkin ada saudara kita yang disakiti, ya kita minta maaf. Ada janji yang belum tertunaikan, kita minta maaf. Kita punya kuasa tapi tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik, ya banyak istighfar. Karena hari sudah berlalu, yang di depan kita itu tinggal hisab, tinggal perhitungan. Nah, apakah perhitungannya akan diringankan atau tidak, itu tergantung sekarang. Apakah kita minta ampun atau tidak. 4 yang pertama kali ditanya oleh Allah ketika nanti di akhirat, yang pertama adalah an umrihi fima afnah, umurnya untuk apa digunakan. Nah, artinya umur itu kan bilangan waktu ya. Orang yang berumur pasti terikat oleh waktu. Nah, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul mengatakan innama antal ayyam. Riwayat ya, ini Rasul bukan ya. Innama antal ayyam, bukan kayaknya. Kullama dhahaba ba'duha dhahaba minkal ba'd. Engkau adalah kumpulan hari, setiap kali ia tiada maka sebagian daripada kamu pun tiada. Dan ini 2021, 2020 sudah berlalu, berarti jatah usia kita akan berkurang. Ya ada yang 10 tahun deui, ada yang 20 tahun deui. Sekarang apalagi ya berita kematian teh asa sering pisannya di Facebook, dan itu orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, kita tahu gitu. Atau kita tidak kenal mereka tapi mereka kenal kita. Kita sok terkenal. Dari 17 hari ini banyak sekali kenalan abdi banu ngantunkeun. 2 bulan lah dari Desember sampai sekarang, yang meninggal ada 5 lebih yang saya kenal. Bahkan sebagiannya teman dekat. Terakhir Jumat dini hari jam 2 istrinya teman meninggal. Sebelumnya saya Ali Jaber, sebelumnya teman waktu di Mesir COVID. Depan rumah orang tua di Logam meninggal COVID. Banyak pisan yang meninggal ini. Artinya mereka sudah menemui ajalnya. Dan ini tahun bertambah, berarti usia kita berkurang. Sekarang kita bisa mengucapkan innalillahi di WA atau di Facebook atas kematian seseorang. Boleh jadi besok lusa orang lain yang ngetik atas kematian kita. Tiba-tiba ada tulisan innalillahi di beranda
Facebook kita. Itu tidak menutup kemungkinan demikian. Apalagi kemarin pesawat Sriwijaya kan langsung jeger, berapa orang meninggal? Puluhan ya, dalam satu waktu langsung meninggal. Tapi dari sekian banyak yang meninggal itu, yang paling banyak menyita perhatian umat Islam adalah wafatnya Syekh Ali Jaber. Itu orang ikhlas, itu orang mukhlis beliau itu. Yang sebetulnya untuk beliau sendiri, saya mah yakin husnul khotimah, surga insya Allah. Tapi yang menjadi masalah itu kita sebetulnya, bukan beliau gitu. Dan beliau mah sudah takdirnya tidak bisa ditolak, takdir Allah, sudah meninggal tidak mungkin bangkit lagi. Yang pasti beliau sudah banyak amal soleh, amal jariahnya sudah banyak. Berapa banyak hafidz Quran yang disantuni oleh beliau. Bahkan yang di Jalan Braga baca Quran Cingogot ya, itu kan diangkat menjadi anak angkat. Saya sempat kepikiran kemarin tuh, Cingogo sisi jalan baca Quran. Sugan aya nu ngamoto diangkat jadi anak angkat gitu. Tapi beliau sudah meninggal, tapi meninggalnya dalam kondisi baik. Nah, maka yang dikhawatirkan itu bukan beliau, tapi kita. Hadis Nabi mengatakan apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu 'anil ibad, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Allah itu tidak akan mencabut, dan Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari seseorang. Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah itu mencabut ilmu itu dengan bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Itu ada yang merilis di WA itu dari 2020 awal sampai kemarin, itu yang wafat sudah berapa belas, bahkan puluh ya, para ulama yang wafat di Indonesia, apalagi kalau di dunia. Nah, bukan wafatnya mereka yang dikhawatirkan, tapi redaksi selanjutnya. Hatta idza lam yubqi ahadan minhum, sampai apabila Allah tidak menyisakan ulama yang baik di tengah-tengah kita, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka manusia itu akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutannya. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, orang yang bodoh ini, fa'aftau bighairi ilmin, yang kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Ujungnya Rasul mengatakan, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Jadi wafatnya para ulama yang dikhawatirkan itu adalah bukan ulamanya, tapi adalah kitanya. Maka mumpung sekarang masih banyak para ulama, tidak apalagi sekarang medsos ya, gampang. Walaupun sekarang WhatsApp sudah banyak ditinggalkan. Itu wasilah untuk mencari ilmu itu banyak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alaikum bil ilmi, hendaklah engkau terus berusaha mencari ilmu sebelum Allah mengangkatnya. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, hilangnya ilmu itu, waraful ilmi bimautil ulama, dan terangkatnya ilmu itu adalah dengan wafatnya para ulama. Nah, pertanyaannya, ulama yang seperti apa? Surat Fatir ayat 28. Gimana ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ketika menafsirkan ayat itu, Ibnu Katsir mengatakan ulama yang Allah inginkan itu adalah al-arif bi ar-rahman man lam yusyrik bihi syai'an wa yuhallilu halalahu wa yuharrimu haramahu. Artinya, wallahu a'lam shawab. Al-arif bi ar-rahman, orang yang mengenal Allah. Lam yusyrik bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah. Jadi kalau ada ulama ikut sholawatan tapi di gereja, lain ulama itu. Wa yuhallilu haramahu wa yuhallilu halalahu wa yuharrimu haramahu, yang menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram. Jadi yang berani berkata benar adalah benar, salah adalah salah. Nah, ini artinya apa? Ketika Ibnu Katsir mengatakan ini, berarti ada yang sebaliknya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, makanya ini penuh kejelian juga, dari siapa kita mengambil yang namanya ilmu.
Itu tentang akhir zaman. Dan Rasul mengatakan min asyratis sa'ah, di antara ciri hari kiamat adalah wafatnya para ulama. Katanya tadi dekat kepada ulama yang masih ada. Khalifah yang usianya 2 tahun menjabat khalifah tapi sangat adil. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan ini istata'ta kun aliman. Apabila engkau sanggup, jadilah engkau orang yang berilmu. Fa in lam tastati, kalau engkau tidak sanggup menjadi orang yang berilmu, kun muta'alliman. Jadilah engkau pembelajar. Fa in lam tastati, kalau engkau tidak sanggup untuk menjadi seorang pembelajar, kun muhibban lil ulama. Jadilah engkau orang yang mencintai para ulama. Fa in lam tastati fala tubghidhum. Kalaupun engkau tidak sanggup mencintai para ulama, jangan menyakiti mereka. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang pertama itu, jadilah engkau berilmu. Kalau enggak bisa, jadilah pembelajar. Kalau tidak bisa, jadi pembelajar juga. Ya, ente mah cintai para ulama. Masih itu bisa keneh wae. Yang keempat, jangan menyakiti mereka. Jangan main lapor. Nah, ini mengenai i'lam anna luhumal ulama masmumah, kata Hasan Al-Basri. Ketahuilah daging para ulama itu beracun. Ini kaitannya dengan Quran surat Al-Hujurat. Orang yang ghibah itu kan sama dengan memakan daging saudaranya. Kita ngomongin orang sama dengan makan daging mereka. Yang diomongin ulama. Nah, daging ulama itu beracun. Artinya dia akan memberikan dampak negatif kepada kita. Itu baru ngomongin, apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai najong. Nah, itu janganlah. Jadi ulama sudah sedikit, yang tersisa jangan disakiti. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kajian kita sekarang melanjutkan tentang hadis tentang sirah nabawiyah, tentang Nabi SAW. Ini masih jilid 1 daripada kitab Zadul Ma'ad. Yang terakhir kita bahas itu tentang Nabi Muhammad dilahirkan apakah dalam kondisi dikhitan atau tidak. Para ulama sepakat Nabi Muhammad itu dikhitan. Hanya berbeda pendapat apakah lahir sudah dikhitan, apakah kemudian dikhitan oleh malaikat setelah lahir, atau yang ketiga dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ini para ulama ikhtilaf. Tapi terlepas apakah beliau dikhitan oleh ketika lahir sudah dikhitan, apakah oleh malaikat, apakah oleh Abdul Muthalib, para ulama sepakat beliau dikhitan. Makanya Ibnu Qayyim memasukkan dikhitannya Nabi itu masuk dalam bab fitrah yang dilakukan oleh para nabi. Di antaranya itu adalah khitan. Dan khitan itu adalah sunnah Nabi yang merupakan lanjutan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikhitan, Pak. Nah, kemudian Nabi Muhammad dikhitan juga. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau sunnah berarti boleh tidak dikhitan? Boleh. Cuman potensi najis nempel itu besar. Makanya itu harus dipotong. Dan laki-laki seumur hidup menderitanya cuma sekali ketika dikhitan. Tapi kalau perempuan tergantung berapa jumlah anak. Itu kan melahirkan ya, dan sesar atau normal. Nah, ini fitrah Nabi. Di antara fitrah Nabi yang pertama itu adalah beliau dikhitan. Kemudian yang kedua, wa kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa akhdhihi wa ata'ihi. Nabi itu selalu menggunakan yang kanan dalam segala hal. Makan, minum, pakai sendal, kecuali mencopot dan membersihkan hajat, buang hajat. Itu pakai tangan kiri. Sisanya selalu menggunakan tangan kanan. Tapi kalau pakai jam, mau di kanan mau di kiri, itu tidak ada kaitan dengan ini. Kayak ada orang pakai jam tangan kiri,
tenyunah ya. Enggak, saya pakai tangan kanan karena tangan kanan saya lebih gede daripada tangan kiri. Jamna logor. Gitu. Kalau di tangan kiri koplak-kaplek. Gitu. Jadi ini tidak ada kaitan tentang hadis Nabi. Wa kana yujibuhu tayammun fi tana'ul wa tarajjul wa tuhuri wa akhdhihi wa ata'ihi wa kanat yaminuhu li ta'amihi wa syarabuhu wa tuhuruhu wa yasuru li khilafihi. Nah, jadi kanan itu untuk segala yang baik, makan minum, kiri digunakan untuk yang buruk. Dan itu menjadi adat istiadat ya. Sampai sekarang kalau ngasih, kalau pakai tangan kiri itu kurang sopan. Tapi kalau pakai tangan kanan itu sopan. Wa kana yuhibbus siwak. Dan Nabi itu suka bersiwak. Wa kana yastaqu muftiran wa shaiman. Dan beliau itu bersiwak baik dalam kondisi saum maupun tidak saum. Siwak itu sekarang dikiaskan dengan sikat gigi ya. Nah di sini dijelaskan wa kana yastaqu muftiran wa shaiman. Beliau tuh bersiwak dalam kondisi saum atau tidak saum. Artinya kalau saum jam berapa sampai jam berapa? Pagi sampai sore. Nabi itu bersiwak meskipun saum. Makanya saya sejak dulu berpendapat tidak sependapat dengan yang mengatakan bersiwak di siang hari bulan Ramadan itu adalah makruh. Nabi bersiwak. Bahkan setiap mau sholat dulu bersiwak. Ai siwak ada rasanya enggak? Ada. Ai odol ada rasanya enggak? Ada. Jadi bersiwak ketika saum pakai odol batal henteu? Henteu. Nu batal mah neleg odol. Amis euy. Ayan. Eta batal gitu. Tapi kalau hanya sebatas sikat gigi ya enggak ada masalah gitu. Dan orang suka salah faham dengan hadis Nabi wa inna luhufal saim atyab min rihil misk. Baunya mulut orang yang saum lebih baik daripada bunga kasturi. Dianggap semakin bau semakin baik gitu. Itu keliru itu. Ya Nabi kalau itu diartikan gitu, Nabi mual siwak ketika bulan Ramadan. Itu hanya ungkapan bahwasanya bau mulut orang saum itu keniscayaan pasti akan bau. Tapi di balik bau itu ada keistimewaan. Tapi bukan berarti semakin bau semakin bagus. Bukan. Gitu. Hah, kurang bau. Sikat gigi. Saya Ramadan ya siang mau sholat zuhur sikat gigi, mau pagi habis sahur sikat gigi, siang sikat gigi. Hanya memang sebagian mazhab mengatakan makruh bukan karena khawatir batalnya, tapi karena ada pengaruh. Orang kalau sudah siwak menjadi segar, sehingga natural saumnya hilang. Tapi saya berpendapat itu pun terlalu tanda petik ya, tanpa mengoreksi arah hormat. Terlalu dipaksakan. Yang pertama siwak aja. Tidak ada masalah. Hanya memang medianya beda ya. Kalau dulu pakai kayu, sekarang pakai sikat gigi. Kayunya kayu khusus yang harum ya. Itu jangan dikiaskan karena siwak tidak ada, sekarang pakai dahan jambu. Ya pakai sikat gigi. Wa yastaqu indal intibah minan naum. Nah, beliau terbiasa bersiwak ketika bangun daripada tidur. Wa indal wudu, dan ketika wudu. Bayangkan, ketika wudu berarti setiap 5 waktu. Wa indas shalah, ketika sholat. Ini kalau di Arab jangan kaget orang mau sholat kemudian sebelum qomat sudah berdiri ngambil simpen deui. Itu sunnah. Wa inda dukhulil manzil, ketika masuk ke dalam rumah. Wa kana yastaqu bi'udin. Nah, beliau bersiwak dengan dahan itu. Ini siwak ya. Wa kana yukthiru at-tatayyub. Beliau suka menggunakan parfum. Nabi itu suka menggunakan parfum. Hubbiba ilayya min amri dunya al-imra'ah wa tib. Dijadikan indah di mataku dari urusan dunia 2, wanita dan parfum. Jadi Nabi itu suka 2 ini. Dari manusianya wanita,
dari barangnya adalah parfum. Jadi sunnah laki-laki itu menggunakan parfum. Perempuan juga boleh pakai parfum, tapi jangan menyengat. Bahkan ada yang berpendapat jaraknya 2 cm baru bisa tercium. Jadi lamun teu mepet moal kacium. Tapi kalau laki-laki boleh menggunakan parfum sewangi mungkin. Wa kana yukthiru tatayyub wa yuhibbut tib. Jadi dijadikan indah di mataku kata Rasul wanita dan parfum. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan indah di mataku itu adalah salat. Wa dzukira anhu annahu kana yutlib bin nuar, dan itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fitrah Nabi. Jadi dibalik keistimewaan Nabi sebagai utusan Allah, beliau adalah makhluk biasa, suka yang indah, suka wanita dan suka yang namanya parfum. Kemudian selanjutnya fi hadihi fi qasis sarib. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi tentang memotong kumis. Qala Abu Umar bin Abdurrahman. Abu Umar bin Abdurrahman rawah Al-Hasan bin Salih Anis Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqussu syaribahu. Beliau memotong kumisnya. Kumis ya. Wa yadhkuru anna Ibrahim kana yaqussu syaribahu. Dan disebutkan bahwasannya Ibrahim juga, Nabi Ibrahim dulu beliau memotong kumisnya. Jadi memotong kumis itu fitrah. Jangan baplang. Jangan baplang. Kemudian ada hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak mengambil kumisnya atau tidak memotong kumisnya, maka dia bukan bagian daripada aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini yang kemudian dijadikan landasan sebagian kalangan memotong kumis itu hukumnya mutlak harus, karena ada kalimat falaisa minna. Jadi kumis itu jangan baplang. Ini yang kalau diartikan memaknainya secara harfiah. Jadi siapa yang tidak memotong kumis maka bukan bagian daripada kalangan Rasul. Tapi kemudian ada hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, Rasul bersabda, qussu asyarib wa arahu al-liha khaliful majus. Potonglah kumis, biarkanlah janggut, wa khaliful majus, dan berbedalah seperti orang Majusi. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang lain, Rasul mengatakan, khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Waffiru al-liha, panjangkanlah janggut. Wa afu asyawarib, dan pendekkanlah kumis. Nah, ini kan ada kalimatnya begini, berbedalah engkau seperti orang musyrik. Pendekkan kumis, panjangkan janggut. Logika terbaliknya gimana? Berarti orang musyrik ketika itu kumisnya panjang, janggutnya pendek. Tapi buktinya sekarang banyak orang musyrik janggutnya panjang, kumisnya pondok. Nah, berarti kalau memaknai hadis ini secara kontekstual, berarti redaksinya hadis ini bukan setiap waktu, tapi melihat kondisi ketika itu. Ada yang mengatakan ini kaitannya ketika perang. Dulu ketika perang, ciri orang musyrik itu jenggotnya tipis, kumisnya panjang. Supaya bisa membedakan, maka dibalik, jenggot silakan pelihara, kumis pendek. Nah, ketika zaman sudah berubah, di mana muslim dengan musyrik tidak dibedakan masalah jenggot dan kumis, berarti hadis ini sudah tidak, tanda petik, sudah tidak berlaku. Artinya memanjangkan jenggot mangga, memanjangkan kumis beda. Itu kalau memahaminya secara kontekstual. Tapi kalau ada orang yang ingin memanjangkan jenggot, menipiskan kumis dengan niat
cinta kepada Rasul, dia dapat pahala. Itu. Tapi kalau ada yang kumisna tebal, jenggotnya tipis, jangan dikatakan ini muka bid'ah. Nah, anu panjangna ieu, nu ieu pondok. Nah, itu saya lebih cenderung memanainya sebagai kontekstual. Jadi panjang pendek itu tergantung niat. Bahkan boleh jadi ada yang niat yang panjang tapi niatnya salah. Tapi kalau memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, niatnya cinta kepada Rasul, dapat pahala. Saya termasuk yang memendekkan kumis karena terpantas kalau panjang. Setelah saya ngaca sekian menit, potong termasuk yang tidak pendek. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikhtalafa salaf fi qasy syarib wa halqihi ayyuhuma afdal. Nah, ini para ulama pun berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud memendekkan kumis itu hanya sebatas menipiskan ataukah sampai membersihkan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Nabi SAW tentang gaya bicara beliau. Wa kana afsahu khalqillah. Nabi itu orang yang paling fasih ketika berbicara. Wa a'dzabahum kalaman wa asra'uhum adaan wa ahlahum mantiqan. Jadi Nabi itu orang yang paling pandai berbicara, jelas, manis dan enak kalau berbicara. Wa kana katsiran ma yu'idul kalam salasan. Dan Nabi itu sering mengulangi pembicaraan sampai 3 kali. Khususnya ketika khutbah ya. Jadi beliau itu kalau khutbah ada yang penting, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Sebetulnya bukan hanya khutbah sih, sholat saja. Ketika beliau membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang yang harus diperhatikan oleh jamaah. Itu beliau suka mengulang bacaan ayatnya, suka mengulang. Jadi kalau ada orang yang lagi imam, kemudian dia mengulang-ulang, jangan langsung baca Subhanallah. Boleh jadi nggak lupa dia tuh, sengaja mengulang-ulang supaya makmum teringatkan oleh apa yang dibaca. Itu pun kalau makmum ngerti. Gitu. Imam tuh ngerti mah, nah imam tuh ngulang-ulang wae. Nah itu kan tergantung ya. Jadi saya mungkin sering cerita ya masalah ini, nggak apa-apa diulang. Itu kalau dalam kondisi tidak COVID, dalam kondisi normal, saya biasa taraweh di 10 hari terakhir di Habibur Rahman PTDI. Itu kan 3 juz ya, dari setengah 12. Itu pun nggak full 10 hari. Mengambil hari-hari yang ganjil biasanya saya di sana. Dari setengah 12 sampai setengah jam sebelum subuh ya, 3 jam gitu. Itu ketika membaca ayat-ayat tertentu kan pada nangis ya. Itu nangis itu variatif itu. Ada nangis yang terharu dengan bacaan imam, ada nangis nu cangkel, tekuat. Aya nangis nu nahan tunduh itu teh. Gitu. Tapi kalau saya husnuzon semuanya ngerti itu. Maksud saya peringatkan kepada kita jangan sampai kita termasuk yang menangis karena menderita. Nah, itulah pentingnya bahasa Arab. Itu pentingnya bahasa Arab. Jadi saya semakin meyakini bahasa Arab itu gampang, Pak. Saya setiap Rabu malam ada halakoh kajian ya bersama dosen-dosen ITB. Ada yang dosen agama cuma saya, sisanya dosen teknik. Di antara materi yang dibahas itu adalah bahasa Arab. Yang mengampu bahasa Arabnya itu dosen fisika nuklir. S2, S3-nya Jepang. Kalau tidak salah sudah postdoc Jepang. Itu yang ngisi materi bahasa Arabnya dia. Saya ketika melihat beliau dosen fisika nuklir ngajar bahasa Arab, saya jadi berpikir ternyata orang yang tersesat tidak sesuai bidangnya itu dari fisika nuklir bukan hanya menteri kesehatan. Menteri kesehatan fisika nuklirnya. Ini pun tersesat jadi ngajar bahasa Arab. Tapi itu menunjukkan bahasa Arab itu ternyata mudah. Dan dia bilang
asalkan metodenya betul, bahasa Arab itu gampang. Kebanyakan kenapa kursus bahasa Arab itu berguguran, itu masalah metode dan kemampuan pengajarnya. Dan kebetulan beliau belajar kepada ustadz yang ngajarnya bagus dan metodenya bagus. Bisa bahasa Arab. Nah, apa manfaatnya ketika sudah bisa bahasa Arab? Setidaknya kalau imam baca Quran, itu dia faham apa yang dibaca oleh imam. Potensi ngantuk dan potensi berpikir ngalir ngidul itu bisa diperkecil kalau kita faham apa yang dibaca oleh imam. Atau ketika Ramadan baca Quran itu bisa faham apa yang dibaca. Jangan sampai Ramadan hafal atau khatam 5 kali baca Quran, ditanya Pak nono diaos, wallahu a'lam bishawab. Itu jangan sampai seperti itu. Nah itu Nabi SAW. Jadi beliau apabila berbicara itu beliau suka mengulanginya beberapa kali. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim, wa kana yadhaku mimma yudhiku min. Nabi itu suka tertawa. Jadi jangan dikira Nabi itu orangnya serius, tapi Nabi pun suka tertawa. Bahkan Nabi itu humoris, seperti yang diceritakan oleh istrinya yaitu Aisyah. Tapi di sisi lain Nabi pun suka menangis. Itu Nabi itu hatinya lembut, itu suka menangis. Menangis dalam hal apa? 2. Menangis karena kesedihan, fitrah ya. Itu banyak ceritanya. Ketika Khadijah meninggal, menangis. Yang kedua di tahun yang sama ketika Abu Talib meninggal, beliau menangis. Jadi kalau ada kerabat meninggal kemudian kita menangis, itu fitrah. Ada suami istrinya meninggal tapi senyum, curiga. Yang kawin deh gitu. Nah si bapak teh seri wae gitu. Besok lusa kawin deh. Tak itu abdi teh teresep ka lalaki teh da. Gitu dah. Laki. Jangankan istri sudah meninggal, istri masih hidup kawin deh gitu. Nah itu jadi kalau ada saudara kerabat meninggal menangis itu fitrah. Nabi pun menangis. Khadijah wafat dan Abu Thalib wafat di tahun yang sama, Rasul menangis. Yang meninggal dibunuh oleh Wahsy siapa itu? Hamzah ya, pamannya Nabi Hamzah. Itu menangis kan? Sampai Rasul tidak mau lagi bertemu dengan Hamzah. Wahsy. Rasul memaafkan, tapi Rasul tidak ingin bertemu. Itu ada ahli sejarah yang mengatakan kemungkinannya 2. Takut Rasul muncul kebencian kepada Wahsy, atau yang kedua takut Rasul kembali lagi terkenang kepada sosok pamannya, akhirnya berlarut dalam kesedihan. Jadi fitrah, Rasul pun sedih ketika Hamzah meninggal. Jadi kalau kita menangis, boleh tidak menangis ketika saudara kita meninggal, ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah meratapi, itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hadis Nabi, innal maita la yu'adzab bibukai ahlihi. Jenazah itu diazab karena tangisan ahli warisnya yang ditinggalnya. Apa masuk diazab ini? Diazab itu bukan berarti saudaranya menangis kemudian mayit ditampilingan ku malaikat, bukan. Tapi ada yang mengartikan dia menangis itu merasakan sedih karena ahli waris yang ditinggalkannya itu tidak ikhlas atas kepergiannya. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal dia masih bisa merasakan sekitarnya. Nggak percaya? Buktikan. Pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu ketika sekarang melihat banyak yang meninggal, sok ngegebeknya. Jangan-jangan isukan orang gitu. Itu saya mah benar. Banyak yang meninggal teman dekat, kalaupun tidak teman dekat, tetangga. Depan rumah orang tua meninggal malam-malam itu. Padahal kata suaminya, saya hari Sabtu kemarin goes
bukan Sabtu kemarin ya, Sabtu kemarinnya lagi, itu saya goes, ditanya, Bapak kumaha, Ibu, alhamdulillah sudah ada perbaikan. Padahal pertama kali indikasi COVID itu beliau almarhumah tidak bisa mencium bau minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu kan menyengat ya, itu tidak bisa tercium, Pak. Akhirnya masuk ke rumah sakit, dirawat, hari Sabtu goes ditanya, Pak gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sudah baik. Hari Ahad malam, Senin dini hari jam 2 meninggal. Senin dini hari meninggal. Temen rencangan abdi oke, waktu di Mesir sekamar, di Gontor sekamar, meninggal. Sudah negatif swabnya, tapi kemudian meninggal. Persis dengan Syekh Ali Jabir, yang ternyata kata kedokteran, yang bahaya itu bukan hanya virusnya, tapi dampak setelah COVID. Si virus itu bisa merusak organ tubuh. Jantungnya rusak, parunya rusak, ginjalnya rusak. Teman sampai gagal nafas, kemudian wafat. Sedih, meninggal, keluarganya sedih tidak? Sedih, wajar. Pasti akan sedih. Yang tidak boleh itu adalah kalau meratapi, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk melakukan demikian. Bahkan Rasul Khadijah, ini sudah disampaikan ya, Khadijah sudah wafat, kemudian Rasul sudah menikah dengan Aisyah. Kan Aisyah itu bukan istri pertama setelah Khadijah wafat ya, tapi istri kedua. Khadijah wafat, Rasul menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Sekian bulan kemudian baru menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Sudah menikah dengan Aisyah bukan tahun pertama, untuk sekian tahun kemudian. Masih ingat Khadijah? Masih sedih atas kepergian Khadijah. Aisyah bawa susu menyuguhkan kepada Rasul. Rasul lagi ngelamun, ternyata sedang melamun Khadijah. Beb, ini susu. Khadijah. Ngambek Aisyah. Khadijah deh. Dari situlah saya mengambil kesimpulan, itulah keistimewaannya istri pertama. Makanya Pak, yang punya niat batalkan. Batalkan. Istri pertama itu yang menerima kita apa adanya dalam kondisi masih seadanya. Itu istri pertama. Nah, ini tentang tangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian di sini disebutkan dari sekian tangisan yang paling mulia, tangisan itu adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlandaskan hadis Nabi, di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Salah satu di antaranya itu adalah rajulun baka khalian. Seseorang yang menangis dalam kondisi sendiri karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor sekian ya. Yang pertama disebutkan dalam hadis itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Makanya kalau seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, kemudian dia adil, surga itu. Tetapi kebalikannya, ketika diberikan jabatan tapi kemudian tidak adil, kebalikannya, yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Semua rakyatnya nanti akan mengadili nanti di akhirat di hadapan Allah. Itu pemimpin. Kemudian yang lainnya, rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, wanita yang punya rupa, tapi kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Itu laki-laki ya. Laki-laki itu potensi untuk digoda oleh wanita berapapun itu usia laki-lakinya. Karena laki-laki itu tidak akan pernah ada akhirnya untuk masalah wanita. Tapi ketika digoda kemudian dia bilang takut kepada Allah, dia mendapatkan perlindungan Allah. Seperti halnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Sulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf. Yusuf sudah punya hasrat kepada Sulaikha.
dalam satu kamar duaan. Tapi ketika itu Yusuf langsung ingat kepada Allah, kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Langsung pergi Yusuf. Saya ketika baca itu langsung berpikir, untung yang di rumah itu adalah Yusuf. Coba saya, dan kita merasa pede, kuat ketika di masjid iman. Tapi kan iman kita tuh fluktuatif. Makanya kenapa kita pun dilarang masuk ke wilayah yang bisa merusak iman kita. Nggak boleh. Karena boleh jadi ketika ke situ iman kita lagi jatuh. Makanya kenapa kita tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian sisanya 5 sisanya itu kaitan tentang yang mendapatkan perlindungan Allah nanti di akhirat. Tapi poinnya adalah Nabi pun menangis. Nangisnya karena sedih, yang kedua nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini kajian kita pada pagi hari ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah Nabi manusia istimewa. Di balik keistimewaan Nabi, beliau pun adalah manusia biasa. Ada sisi manusianya. Hanya semanusianya Nabi, beliau tidak pernah berbuat keliru. Kalaupun berbuat keliru, langsung diingatkan oleh Allah. Seperti halnya beliau ketika bermuka masam ketika menghadapi Abdullah ibn Umi Maktum ya. Kemudian turun Quran surat Abasa wa Tawalla. Itulah sendiri mengatakan hati-hati dengan dosa yang dilakukan ketika sendirian. Itu bisa menghapus amal saleh. Hadis Tirmidzi. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamati bayda. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Amma innahum min ikhwanikum wa min jildatikum ya'khuduna kama ta'khudun walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Artinya wallahu a'lam bishawab. Kata Rasul, aku sungguh mengetahui akan ada sekelompok orang yang datang pada hari kiamat dengan amal soleh yang begitu besar seperti gunung Tihamah. Tapi apa kata Rasulullah? Faja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan itu seperti buih yang bertaburan. Amma innahum min ikhwanikum min jildatikum. Seorang lelaki bernama Sauban datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolong beritakan orang itu kepada aku supaya aku tidak seperti dia. Kenapa amalan yang begitu banyak tapi di mata Allah seperti buih yang bertebaran? Kata Rasul, amma innahum min ikhwanikum wa min jildatikum. Boleh jadi orang yang itu, wahai Sauban, kata Rasul, itu saudaramu, bahkan orang terdekat denganmu. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sholat malam sebagaimana engkau sholat malam. Wa yasumuna kama tasum. Dan mereka saum sebagaimana engkau saum. Lalu apa yang menyebabkan amalannya hilang? Nah, redaksi akhirnya ini. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ketika ada kesempatan melakukan maksiat, ketika sendiri, dia bergegas melakukannya tanpa upaya untuk mencegah dirinya melakukan itu. Jadi di satu sisi dia amal soleh, di satu sisi dia rajin maksiat. Eta STMJ, sholat terus maksiat jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sebelum ditutup, ada yang mau menambahkan? Dengan catatan jangan bertanya poligami. Ya, itu di luar, saya tidak menguasai teori dan bukan seorang praktisi. Gitu. Jadi tanyakanlah kepada ahlinya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada subuh Ahad ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.